Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Taviana, mahasiswa akuntansi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan periode 2022 sampai 2024. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fenomenanya terlebih dahulu. Jadi, fenomena yang melatar belakangi penelitian saya adalah meningkatnya emisi karbon global dari tahun ke tahun, di mana sektor pertambangan menjadi salah satu kontributor utamanya. Nah, kondisi ini mendorong meningkatnya perhatian masyarakat, investor, dan regulator terhadap transparansi lingkungan. Nah, oleh karena itu, carbon emission disclosure menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam menilai kinerja dan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang tujuan, manfaat, dan rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh carbon emission disclosure, kualitas audit, serta leverage terhadap nilai perusahaan. Kemudian rumusan masalahnya adalah difokuskannya pada apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan dan apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara carbon emission disclosure dan nilai perusahaan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan literatur, secara praktis bagi investor dan manajemen, serta sebagai bahan pertimbangan terkait kebijakan transparansi lingkungan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan research gap dan diferensiasi risetnya. Jadi, berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan, di mana ada beberapa penelitian di sini yang menunjukkan kalau misalnya CED itu ada yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ada yang berpengaruh negatif, dan juga ada yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan juga penelitian terkait peran kualitas audit sebagai variabel moderasi itu juga masih terbatas. Nah, oleh karena itu, penelitian saya memiliki diferensiasi dengan menggunakan pengukuran carbon emission disclosure yang lebih spesifik, yaitu menggunakan 18 indeks, dan juga menambahkan variabel moderasi kualitas audit, serta fokus pada sektor pertambangan, dan juga menggunakan periode terbaru untuk menghasilkan analisis yang lebih relevan, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2024 secara pasca pandemi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian saya, yaitu ada tiga teori utama, di mana yang pertama adalah agency teori, di mana menjelaskan bahwa pengungkapan informasi seperti CED dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor. Nah, jadi pengaruh si CED ini adalah positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah signaling teori, di mana menjelaskan bahwa pengungkapan emisi karbon menjadi sinyal positif bagi investor, di mana pengaruhnya itu adalah carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga ada legitimasi teori yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Nah, dengan pengaruhnya itu adalah carbon emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, ketiga teori ini menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara carbon emission disclosure dan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kerangka penelitian dan hipotesis. Nah, jadi dalam penelitian ini, carbon emission disclosure-nya ini, yaitu variabel independennya, diukur menggunakan rumus CED. Kemudian juga ada variabel dependennya, yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin Skew. Jadi si CED-nya ini berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga ada variabel moderasinya, yaitu kualitas audit, di mana pengaruhnya ini adalah positif, yang memoderasi hubungan antara carbon emission disclosure dan nilai perusahaan. Kemudian juga si kualitas auditnya ini
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga ada variabel kontrol berupa leverage yang mempengaruhi eh, yang mengontrol nilai perusahaan agar tidak bias. Dengan hipotesis pertamanya itu adalah yang pertama pengaruh CED terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua adalah pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Yang hipotesis ketiga adalah memoderasi kualitas audit pada hubungan carbon emission disclosure dan nilai perusahaan, serta hipotesis keempat adalah pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metode penelitian yang saya gunakan. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu yang sudah saya cantumkan di sini, sehingga diperolehlah 24 perusahaan dengan total 72 observasi selama periode 2022 hingga 2024. Nah, metode ini dipilih agar data yang digunakan relevan dan konsisten untuk analisis. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas variabel operasionalnya, di mana variabel dalam penelitian ini terdiri dari nilai perusahaan yang diukur menggunakan rumus Tobin, yaitu nilai pasar ekuitas ditambah total liabilitas dibagi total aset. Kemudian variabel carbon emission disclosure, yaitu carbon emission disclosure-nya sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibagi total itemnya, yaitu 18 dikali 100%. Kemudian ada kualitas audit. Dia menggunakan variabel dummy. Jika satu, maka diaudit oleh KAP Big Four dan nol diaudit oleh non Big Four. Kemudian juga ada variabel leverage, yaitu dengan rumus leverage, yaitu total liabilitas dibagi total aset. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang model regresi dari penelitian saya, di mana Y yaitu sebagai nilai perusahaan dengan rumus Tobin-Skew sama dengan alfa ditambah beta 1 CED ditambah beta 2 KA ditambah beta 3 interaksi moderasi CED dikali KA ditambah beta 4 leverage ditambah error, di mana B1 ini adalah di mana makna dari B1 ini adalah pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan. Makna beta 2 adalah pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Makna beta 3 adalah pengaruh moderasi kualitas audit pada hubungan carbon emission disclosure dan nilai perusahaan. Dan makna beta 4 adalah pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan uji dan analisis datanya. Jadi, pengujiannya ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Jadi, tahapan yang pertama ini adalah uji pemilihan model data panel menggunakan tiga pengujian, yaitu ada uji Chow, uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier untuk menentukan model terbaik. Kemudian juga yang kedua adalah uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heterozideksitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis menggunakan uji T atau uji parsial, uji F atau uji simultan, dan koefisien determinasi atau R-square untuk melihat signifikansi dan kekuatan model. Nah, sebagai penutup, saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya transparansi emisi karbon serta peran kualitas audit dalam meningkatkan kredibilitas informasi perusahaan. Nah, dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan serta mendorong praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.